Puji Tuhan, haleluya. Saat ini kita akan memulaikan pendalaman Alkitab kita. Kita nyanyikan satu pujian, imanku tetap di dalam Yesus. Biarlah kita semua selalu tetap teguh di dalam iman percaya kita kepada Tuhan Yesus. Haleluya. Imanku tetap di dalam Yesus saja, yang telah mati buatku di Golgota. Ku girang sebab ku yakin hal yang tak nampak. Imanku tetap teguh di dalam Yesus. Imanku tetap di dalam Yesus saja, yang telah mati buatku di Golgota. Ku girang sebab ku yakin hal yang tak nampak. Imanku tetap teguh di dalam Yesus. Imanku tetap teguh di dalam Yesus. Mari kita berdoa. Bapa kami yang baik, yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan untuk setiap kebaikan Tuhan. Kalau kami malam hari ini boleh ada sebagaimana kami ada, ini semua karena anugerah Tuhan yang luar biasa bagi kehidupan kami. Dengan apakah kami boleh balas setiap kebaikan-Mu Tuhan, selain dengan pujian kami, syukur kami, sembah kami, hormat kami, yang kami persembahkan hanya untuk Engkau Allah kami yang hidup. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami ingin mempertahankan iman kami tetap kepadamu Bapa yang baik. Karena itu Tuhan, kami memerlukan selalu firman-Mu di dalam kehidupan kami. Dan malam hari ini kami akan dibekali kembali Tuhan lewat pendalaman Alkitab. Engkau berkati hamba-Mu Tuhan yang akan memberikan pelajaran bagi kami malam hari ini. Biarlah firman itu tetap tumbuh di dalam hati kami, di dalam pikiran kami. Dapat berbuah-buah untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Kami yang mendengar, berkati telinga-telinga kami. Berkati setiap hati-hati kami Tuhan. Dan berkati kami semua untuk kami bukan hanya boleh mendengar, tapi kami boleh melakukan setiap kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami serahkan pendalaman Alkitab kami hari ini ke dalam tangan Tuhan, Allah yang menyertai, Allah yang mengurapi setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami peralaskan doa kami di dalam satu nama yang hidup, Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita nyanyikan satu lagi pujian kepada Tuhan. Hari yang terindah ketika ku jumpa dengan Yesus. Yesus yang menjadi kekasih jiwa kita. Puji Tuhan. Hari yang terindah ketika ku jumpa dengan Yesus yang menjadi kekasih hatiku. Walau banyak rintangan
jalan yang di hadapan, kasih-Nya kini jadi kuatku. Di hatiku ada cintanya, di hatiku ku cinta padanya. Ku ingin selalu mendengar suaranya, bertumbuh dalam imanku padanya. Hari yang terindah ketika ku jumpa dengan Yesus yang menjadi kekasih hatiku. Walau banyak rintangan jalan yang di hadapan, kasih-Nya kini jadi kuatku. Di hatiku ada cintanya, di hatiku ku cinta padanya. Ku ingin selalu mendengar suaranya, bertumbuh dalam imanku padanya. Di hatiku ada cintanya, di hatiku ku cinta padanya. Ku ingin selalu mendengar suaranya, bertumbuh dalam imanku padanya, bertumbuh dalam imanku padanya, bertumbuh dalam imanku padanya. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Kembali kita bertemu dalam program PA Online dengan tema pendalaman Alkitab Doktrin GPDI, Ketapang Kramat dan Soho. Kita masih dalam pengakuan iman GPDI di poin yang pertama tentang Alkitab. Dan ini berbicara tentang kami percaya bahwa Alkitab adalah firman Allah yang diilhamkan oleh Roh Kudus, terdiri dari 66 kitab. Pada Senin yang lalu kita sudah belajar tentang bagaimana kita memahami Perjanjian Lama melalui tema-tema sentral yang kita sudah lihat. Yang pertama yaitu penyingkapan diri Allah. Kita melanjutkan kembali materi pada saat ini. Kita masuk pada poin yang kedua yaitu sifat dasar Allah. Kalau kita memahami Alkitab secara utuh, ini akan membuat kita mengerti keseluruhan Alkitab, mengerti keseluruhan wawasan penyingkapan diri Allah, tentang dirinya dan bagaimana Ia mengilhamkan itu untuk dituliskan, lalu diceritakan kepada generasi selanjutnya. Dan ini harus diwariskan sehingga pengenalan akan Allah terus berlangsung pada keturunan-keturunan selanjutnya. Seperti yang sudah sama-sama kita ketahui bahwa cara kita mengenal Allah ketika Allah menyatakan terlebih dahulu dirinya kepada kita. Dia berbicara tentang dirinya dan kita akan mengetahui bahwa Allah menyatakan apa yang menjadi maksudnya untuk kita ketahui sebagai umatnya. Ukuran untuk kita melihat kebenarannya tentu di dalam firman Allah. Sebab sama-sama kita sudah melihat di Senin yang lalu bahwa
apa yang sudah kita terima dari Allah melalui para penulis ini mengungkapkan bagaimana Allah menceritakan di dalam perjanjian-perjanjiannya ketika nabi-nabi kemudian mengungkapkan diri Allah, bahwa Allah adalah Allah yang transenden, Allah yang tidak dapat terhampiri. Tetapi kita juga kemudian mengetahui dalam kitab Pentatuk, di sana secara jelas diceritakan tentang kehadiran Allah secara representatif kepada umatnya melalui perjanjian dan hukumnya. Ini untuk mendekatkan umatnya dengan Allah. Dia mengkomunikasikan dirinya. Dia hadir di tengah-tengah umatnya. Dan kita menyadari dengan kehadiran Allah itu kita akan dekat. Karena Allah yang transenden juga Allah yang bersifat imanen, yang hadir di tengah umatnya sehingga umatnya bisa mengetahui tentang siapa Allah. Kalau kemudian kita perhatikan di dalam Ulangan pasal yang ke-29, ayatnya yang ke-29, di sana dituliskan tentang hal-hal yang tersembunyi ialah bagi Tuhan Allah kita, tetapi hal-hal yang dinyatakan ialah bagi kita dan bagi anak-anak kita sampai selama-lamanya, supaya kita melakukan segala perkataan hukum Taurat ini. Ini berarti Bapak Ibu Saudara, para pencinta Alkitab, apa yang Allah bukakan itu untuk kita ketahui, kita percayai, kita hidupi untuk menjadi pengalaman di dalam kehidupan kekristenan kita, sehingga iman kita boleh bertumbuh di dalam Dia sebagai pengikut Kristus yang hidup di dalam standar kebenaran firman Allah. Karena dengan pengenalan itu kita akan semakin dibawa untuk mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan, apa yang Allah inginkan di dalam hidup kita sebagai umatnya, dan apa yang harus kita kerjakan sebagai kesayangan Allah. Kita akan masuk pada bagian yang kedua ini, yaitu sifat dasar Allah. Kalau kita melihat sifat dasar Allah ini, Allah nyatakan sejauh Allah berikan kepada orang-orang pilihannya dalam bentuk pengalaman-pengalaman hidup mereka. Nah, dari sinilah, dari pengalaman inilah generasi selanjutnya juga dapat mengenal namanya, dan selanjutnya berhubungan dengan perbuatan-perbuatannya. Kita akan melihat bagaimana Allah menyatakan namanya melalui watak dan perbuatannya. Sehingga kita sebagai umat Allah bukan hanya tahu tentang perbuatannya, tetapi dari namanya kita akan mengenal watak dan perbuatan Allah. Nama itu berfungsi dalam relasi, dalam hubungan untuk membedakan satu dengan yang lain. Dan kalau kita tahu bahwa nama manusia itu diberikan tetapi tidak menggambarkan kekuasaannya. Berbeda dengan nama Allah. Nama Allah memang kalau kita baca di dalam Alkitab, kalau kita teliti di dalam Alkitab sangat banyak. Tetapi ini bukan berarti bahwa Allah kita banyak. Disinilah kita akan melihat bagaimana Allah itu digambarkan dengan namanya yang ajaib, namanya yang besar. Ini adalah keunikan Allah dan kebesaran Allah. Jadi Allah yang kita percaya bukan Allah yang banyak, tetapi dengan namanya yang banyak itu menggambarkan tentang diri Allah, tentang kebesarannya, tentang keajaibannya dalam hidup kita sebagai umat Tuhan. Dan berbicara tentang relasi, Bapak Ibu Saudara, kita tahu bersama bahwa relasi Allah dan manusia dimulai sudah ada sejak awal dunia dijadikan. Allah menciptakan manusia menurut gambar dan rupanya. Karena Allah menginginkan dengan keberadaan manusia, representasi diri Allah itu nyata dalam manusia. Itu sebabnya Allah memberikan perintah di dalam Kejadian pasal yang pertama. Kejadian pasal yang pertama ayat yang ke-26 sampai ke-28. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya kita berkuasa
supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan, diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Di sini kita perhatikan bahwa ketika Allah menciptakan manusia menurut gambar dan rupanya, ada panggilan dan kewajiban yang manusia harus kemudian kerjakan, yaitu beranak cucu, bertambah banyak, penuhi bumi, taklukkan itu dan berkuasa. Kenapa Allah menginginkan ini? Supaya dalam hidup manusia mendatangkan pujian bagi Allah melalui gambar dan rupanya yang dia berikan, yang dia ciptakan, itu ada pada manusia. Karena kita akan kemudian nanti selanjutnya mempelajari ini bahwa sifat-sifat yang ada pada Allah itu juga ada pada diri manusia. Sehingga apa yang Allah inginkan manusia kemudian capai, tetapi kemudian ini rusak karena manusia jatuh ke dalam dosa. Allah tidak berhenti sampai di tahap ini. Allah terus berusaha, Allah mendekati manusia, Allah berupaya untuk mengembalikan manusia pada kondisi awal. Sehingga persekutuan antara Allah dan manusia tetap terjalin, komunikasi antara Allah dan manusia tetap terjalin. Itu sebabnya Allah tetap memberikan perjanjian kepada manusia. Dan kalau kita memperhatikan bersama, Allah menyatakan namanya agar dikenal oleh manusia. Ketika manusia jatuh ke dalam dosa, terjadi perpisahan antara hubungan antara Allah dan manusia. Tetapi Allah mendatangi manusia. Allah memperkenalkan dirinya kepada manusia sehingga manusia dapat mengenalnya. Kenapa Allah memberikan nama ini? Karena ada dua alasan yang dapat kita lihat. Allah ingin berkomunikasi dengan manusia. Itu berarti Allah rindu bersekutu. Allah menciptakan makhluk hidup. Tetapi manusia adalah makhluk yang paling mulia, di mana Allah rindu untuk bersekutu. Itu sebabnya Allah terus berupaya mendekatkan dirinya kepada manusia, mendatangi manusia, bahkan memperkenalkan namanya. Sehingga persekutuan ini tetap terjalin. Bersekutu artinya Allah tetap bisa berkomunikasi dengan manusia. Di mana Allah berbicara, manusia mendengar. Maupun ketika manusia berbicara, Allah dapat mendengar. Dan hubungan ini dapat berjalan dengan baik. Alasan yang kedua yaitu manusia dapat memanggil nama itu. Bukan hanya kemudian membangun persekutuan di tahap selanjutnya. Ketika Allah yang transenden, yang imanen itu juga, Allah menginginkan manusia itu memanggil namanya. Ada sebuah penghormatan, ada sebuah penyerahan hidup di mana manusia terus membutuhkan Allah di setiap langkah hidupnya. Dan ini yang Allah inginkan. Allah memperkenalkan dirinya dengan memilih nama untuk menyatakan dirinya sebagai satu-satunya Allah yang hidup, Allah yang bertindak. Dan ketika Allah memilih namanya, Allah memberikan pernyataan di dalam lingkup manusia sehingga manusia dapat mengerti. Dari sisi Allah, Allah memilih nama itu untuk manusia bisa memahaminya. Dan dari sisi manusia, manusia dapat mengerti karena ada di dalam lingkungan hidupnya. Jadi nama-nama yang kemudian kita akan melihat selanjutnya adalah nama-nama yang Allah berikan, dan itu ada di dalam pengalaman-pengalaman orang pilihan Allah yang juga terjadi sesuai dengan periode-periode di masa itu, dengan istilah-istilah atau dengan penyebutan nama Allah yang ada sehingga mereka bisa mengenalnya. Pernyataan diri Allah ini menurut namanya ini menggambarkan watak dan perbuatannya dalam kerangka perjanjian. Artinya ketika Allah menyatakan
namanya itu berhubungan dengan perbuatannya, tetapi tetap di dalam apa yang dia janjikan kepada manusia. Itu sebabnya nanti kita akan bersama-sama lihat ada 3 pembagian periode di waktu ini. Yang pertama, nama-nama Allah yang akan kita kenal adalah nama-nama Allah di periode pra-Israel, dan ini berhubungan dengan perjanjian kekal. Lalu yang kedua, nama-nama Allah periode pra-terjanji dan periode tanah terjanji. Periode pra-terjanji ini Bapak Ibu Saudara dimulai sejak bangsa Israel keluar dari Mesir dan itu dibawa ke pemimpinan Musa sampai mereka dipimpin menuju tanah terjanji atau sering kita sebut dengan tanah Kanaan atau tanah perjanjian. Ini berhubungan dengan perjanjian Sinai. Lalu di poin yang ketiga, kita akan lihat nama-nama Allah periode raja-raja dan ini berhubungan dengan perjanjian Daud. Kita akan melihat sama-sama pembagian periode waktu ini secara jelas sesuai dengan poinnya. Kita masuk di poin yang pertama. Nama-nama Allah periode pra-Israel dan ini berhubungan dengan perjanjian kekal. Di sana ada beberapa nama Allah. Yang pertama adalah El. El ini adalah bentuk tunggal. Karena mungkin Bapak Ibu Saudara lebih mengenal dengan Elohim. Nah, El ini bentuk tunggal, lalu Elohim adalah bentuk rangkap atau bentuk jamaknya. Ini merupakan status objek yang disembah. Jadi status Bapak Ibu Saudara seperti presiden, tapi itu adalah statusnya, jabatannya. Tetapi presiden itu punya nama. Nah, bicara tentang El ini bentuk tunggalnya dan Elohim ini bentuk jamaknya. Ini merupakan status dari objek yang disembah. Karena kita akan melihat nanti perbedaannya dengan YHWH. YHWH ini adalah nama pribadi Allah, bukan status. Lalu kita sama-sama lihat El ini selalu diikuti oleh penyebutan nama. Dan ini menunjukkan kata kerja. Misalnya seperti ini akan kita lihat nama-nama itu adalah El Elyon, El Shaddai, El Olam, dan beberapa nama yang lain. Elohim ini menunjukkan kata benda artinya Allah. Ini menunjukkan keesaan Allah. Bukan berarti Allah itu jamak. Ya, Bapak Ibu Saudara, karena Elohim ini bentuk jamak tetapi mengungkapkan pribadi Allah, keesaannya, bukan jumlahnya, bukan banyaknya, tapi keesaannya. Artinya Allah itu satu meskipun terdiri dari beberapa pribadi, 3 pribadi yang dalam penyebutannya memang berbeda. Ada Allah Bapa sebagai pencipta dan pemelihara, ada Allah Anak atau yang kita sebut dengan Yesus Kristus sebagai penebus dan penyelamat, lalu ada Roh Kudus sebagai penghibur dan penolong. Kita mengetahui semuanya, tetapi dalam penyebutan Elohim ini di sana yang ditekankan adalah penyebutan tentang keesahannya. Mari kita lihat sama-sama di periode yang pertama, yaitu periode pra-Israel berhubungan dengan perjanjian kekal. Ada beberapa nama yang diberikan di sana dan periode pra-Israel ini adalah periode patriark. Lebih dikenal dengan bapak-bapak leluhur Israel. Dan nama ini diberikan kepada Abraham. Allah menyatakan dirinya kepada Abraham. Bentuk yang pertama yang Allah nyatakan adalah El Elyon. Kita sama-sama lihat di dalam Kejadian pasal yang ke-14. Kejadian 14 ayat yang ke-18. Melkisedek, Raja Salem, membawa roti dan anggur. Ia seorang imam Allah yang maha tinggi. Lalu ia memberkati Abraham, katanya, diberkatilah kiranya Abraham oleh Allah yang maha tinggi, pencipta langit dan bumi. Di sana diperkenalkan tentang Allah yang maha tinggi atau yang disebut dengan El Elyon. Perkenalan pertama
pertama inilah di mana Allah menyatakan dirinya kepada Abraham saat dia dikunjungi oleh Melkisedek. Allah mengidentifikasi dirinya sebagai imam Allah yang maha tinggi. Dan El Elyon ini menggambarkan bahwa Allah yang disembah oleh Abraham itu adalah Allah yang disembah oleh orang-orang Israel pada periode-periode selanjutnya. Kenapa? Karena El Elyon ini menandakan satu-satunya Allah yang maha tinggi. Tidak ada lagi di atasnya atau tidak ada lagi yang lain. Dia tidak mempunyai saingan dan juga tidak mempunyai rekan. Artinya satu-satunya Allah. Dan ini menjadi momentum yang sangat penting bagi Abraham dan kemudian generasi-generasi selanjutnya. Karena setelah itu Allah membawa mereka untuk membedakan Allah yang benar dengan Allah-Allah kekafiran. Pada zaman Abraham hidup, itu banyak di sekitar Abraham tinggal atau daerah-daerah sekitar situ, yaitu Mesir dan Aram Mesopotamia, itu dikenal dengan banyak Allah yang mereka sembah, baik berupa berhala ataupun kepercayaan-kepercayaan mereka yang lain. Tetapi justru dengan penyebutan El Elyon inilah Abraham dibawa untuk membedakan antara Allah yang benar yang dia percaya dengan Allah orang kafir. Dari perbedaan inilah kemudian dikenal pada generasi-generasi selanjutnya setelah Abraham, yaitu Ishak dan Yakub. Nah, kalau kemudian kita mengetahui ini, kita akan dibawa bahwa Allah yang kita percaya adalah Allah yang maha tinggi, yang tidak memiliki saingan. Dan kalau kita percaya itu, maka kita tidak akan pernah meragukan dia, mengikut dia meskipun masa-masa sulit ada di dalam hidup kita. Sekali kita ikut dia, terus kita berjalan bersama dengan dia, karena dia Allah yang maha tinggi, Allah yang benar, yang hidup, satu-satunya Allah dan tidak ada yang lain. Pengenalan yang kemudian kembali dinyatakan kepada Abraham selanjutnya adalah El Shaddai. Kejadian pasal yang ke-17 ayatnya yang pertama. Kejadian 17 ayat yang pertama, ketika Abraham berumur 99 tahun, maka Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman kepadanya, "Akulah Allah yang maha kuasa, hiduplah di hadapanku dengan tidak bercelah." Ini pengenalan Allah selanjutnya kepada Abraham. Dalam kondisi Abraham diperhadapkan dengan perjanjian Allah bahwa dia akan memperoleh keturunan. Tetapi kita sama-sama tahu dalam kondisi itu Abraham dan Sarah sudah lanjut usia dan secara fisik tidak akan mungkin. Di sini Allah memperkenalkan dirinya bahwa dialah Allah El Shaddai, membuktikan bahwa apa yang tidak terbatas itu dapat Allah kerjakan karena dia mempunyai kekuasaan yang sangat besar. Dan itu sama-sama kita tahu di dalam hidup setiap orang yang percaya. Allah yang tidak terbatas kekuasaannya ini kita kenal dengan Omnipotensia Dei. Dan ini kalau kita kemudian tahu, ini akan membuat kita seperti Abraham dan Sarah, memegang apa yang sudah Allah janjikan untuk tetap mengimani itu sampai kemudian Allah menggenapinya. Kadang kita berpikir bahwa ketika Allah tidak terbatas dalam kekuasaannya, berarti Allah akan melakukan mujizat dalam hidup kita. Kita bebas untuk berdoa dan meminta kepada Tuhan. Tetapi Bapak Ibu Saudara, kita harus menyadari bahwa dalam kekuatannya, dalam kekuasaannya, Allah terikat dengan kehendaknya. Artinya Allah akan melakukan apa yang kemudian sesuai dengan kehendaknya. Kita memang meminta. Kalau itu sesuai dengan kehendak Allah, Allah akan kabulkan. Dan kalau memang kita baca di dalam Alkitab, ada beberapa kisah dari tokoh-tokoh Alkitab di mana Tuhan kemudian mengubah keputusannya.
Itu bukan berarti bahwa manusia dapat menggerakkan bahkan mengubah keputusan Allah. Apa yang Allah kemudian kerjakan itu berasal dari dirinya sendiri dan Allah tidak dipengaruhi oleh segala sesuatu. Apapun yang kemudian dia kerjakan itu dia buat sesuai dengan apa yang sudah ditetapkan dan itu berasal dari kehendaknya sendiri. Dan tentu ini sesuai dengan apa yang sudah dia tetapkan di dalam hidup orang percaya. Ini berarti bahwa kita memang akan mengalami apa yang Tuhan janjikan, bahwa Allah tidak terbatas kekuasaannya. Tidak ada yang mustahil untuk Allah kerjakan. Tapi kita sebagai umat Allah harus mengikuti apa yang menjadi keinginan dan kehendak Tuhan untuk kita dapatkan mujizat itu. Bukan kita memaksakan kehendak kita untuk kita dapatkan mujizat. Artinya, saat kita seirama dengan Tuhan, saat kita mengerti kehendak Tuhan dan kita minta sesuai dengan kehendaknya, itu berarti bahwa kita hidup sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Karena ketika kita hidup sesuai dengan apa yang Tuhan mau, kita mengerti isi hati Tuhan, maka hidup kita berjalan sesuai dengan jalannya dan kita akan mengalami kuasa dan mujizatnya. Pengenalan selanjutnya yang Abraham alami adalah El Olam. Kejadian 21 ayat 33. Kejadian pasal 21 ayatnya yang ke-33 dan 34. Lalu Abraham menanam sebatang pohon tamariska di Betseba dan memanggil di sana nama Tuhan, Allah yang kekal. Allah yang kekal ini, atau yang sering kita kenal Allah kekekalan, artinya Allah yang tidak pernah berubah dalam berbagai kondisi. Waktu boleh berjalan, fisik boleh berubah, tetapi Dia Allah yang tidak pernah berubah untuk menyatakan kuasa, pemeliharaan, dan cintanya. Itu yang dialami oleh Abraham. Dalam Kejadian di pasal 21 ini, Abraham hidup di tengah negeri orang Filistin. Abraham hidup di daerah orang Filistin dan sebagai orang asing. Tetapi Allah tetap memberlakukan pemeliharaannya kepada dia. Allah tidak berubah untuk memelihara hidupnya sekalipun dia hidup di negeri orang asing. Sekalipun dia kemudian diperhadapkan dengan realita kehidupan bahwa dia harus tinggal bukan di daerahnya tetapi di negeri orang. Tetapi Allah yang tetap sama, yang sudah menyatakan dirinya di waktu-waktu yang lalu, Dia tetap memberlakukan dan memperlihatkan kekuasaannya kepada Abraham, khususnya dalam pemeliharaan dan pembelaannya, menghadapi situasi-situasi dan kejadian-kejadian dalam hidupnya. Allah tidak berubah, menolong dia, memelihara dia. Demikian juga di dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya, bahwa ketika kita semakin mengenal Allah, kita akan dibawa untuk semakin mengalami kuasanya. Dia Allah yang tidak pernah berubah. Semakin kita hidup sesuai dengan kehendaknya, maka kita akan dibawa untuk mengalami kuasa dan mujizatnya. Sekalipun zaman, waktu, kondisi seperti saat-saat ini tidak menentu, tetapi Allah tetap tidak berubah. Dia tetap sama dan Dia tetap memberlakukan apa yang Dia telah kerjakan dan seterusnya berlaku di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara, dari 3 pengenalan nama kepada Abraham ini, kita dibawa untuk tahu bahwa ketika Allah menyatakan nama-nama ini, itu diikuti dengan lahirnya sebuah perjanjian. Dan ini disebut dengan perjanjian kekal. Yang sama-sama kita lihat di dalam Kejadian pasal yang ke-17, ayatnya yang ke-4 sampai ayatnya yang ke-7. Dari pihakku inilah perjanjianku dengan engkau. Engkau akan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Karena itu namamu bukan lagi Abram, melainkan Abraham. Karena engkau telah kutetapkan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Aku akan membuat engkau beranak cucu sangat banyak. Engkau akan kubuat menjadi bangsa-bangsa, dan daripadamu akan berasal raja-raja. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau serta keturunanmu turun-temurun menjadi perjanjian yang kekal, supaya aku menjadi Allahmu dan Allah keturunanmu.
Dari perjanjian ini Allah kemudian meneguhkan dirinya bahwa Allah yang satu-satunya yang kita kenal, yang dikenal oleh Abraham sebagai Allah El Elyon, lalu selanjutnya Allah yang tidak terbatas, Allah El Shaddai, Allah yang juga tidak berubah, El Olam, yang sudah dikenalnya, itu akan membuat sebuah perubahan dalam hidup Abraham. Apa yang Allah janjikan bahwa Abraham akan menjadi bapa bangsa-bangsa dan dari keturunannya berasal raja-raja. Di perjanjian kekal inilah Allah menyatakan namanya, perbuatannya, sifatnya, wataknya untuk kemudian dikenal. Kepada Abraham Allah memperkenalkan, kepada Bapak Ibu Saudara dan saya juga diperkenalkan untuk kita mengenal Allah dari perbuatannya, sehingga perbuatan dan pengalaman yang kemudian sudah terjadi dalam kehidupan Abraham di waktu itu menjadi sebuah pengalaman juga dalam kehidupan kita secara rohani untuk semakin mengenal Allah. Kalau kita melihat di dalam perjanjian kekal ini, ada persyaratan yang kemudian Tuhan tuntut dari umatnya. Dan itu sama-sama kita lihat di ayat yang ke-11. Mulai ayat yang ke-10. Inilah perjanjianku yang harus kamu pegang. Perjanjian antara aku dan kamu serta keturunanmu, yaitu setiap laki-laki di antara kamu harus disunat. Haruslah dikerat kulit katanmu, dan itulah akan menjadi tanda perjanjianku antara aku dan engkau. Allah memberikan perjanjian. Dalam perjanjian itu Allah memperkenalkan dirinya, tetapi ada persyaratan yang kemudian diberlakukan. Allah akan membuat Abraham dan keturunannya menjadi bapa segala bangsa, dan dari keturunannya akan berasal raja-raja. Tetapi menjadi ketentuan mereka harus melakukan sunat, dan ini tanda perjanjian. Sunat adalah tanda kepemilikan Allah. Dan zaman Abraham, sunat ini adalah dilakukan secara fisik dengan mengerat kulit katang. Pemotongan bagian dari tubuh laki-laki. Dan kita harus tahu bahwa itu Allah inginkan, karena ketika pemotongan itu terjadi ada darah di sana. Darah ini mengesahkan perjanjian tersebut bahwa Abraham akan menjadi bangsa yang besar. Kalau kemudian kita perhatikan di dalam sejarah, Allah memang kemudian menggenapi apa yang kemudian difirmankannya kepada Abraham. Memang memerlukan waktu yang cukup panjang, tetapi apa yang kemudian Allah janjikan sesuai dengan apa yang Abraham terima bersama pengenalan yang Allah nyatakan dalam hidup Abraham, itu meneguhkan Abraham untuk mengikut Tuhan dengan setia. Bagaimana dengan kita, Bapak Ibu Saudara? Ketika Allah menyatakan dirinya, apakah kita juga akan bertambah setia kepada Tuhan? Kita akan masuk pada bagian yang kedua, yaitu nama-nama Allah yang Allah perkenalkan pada periode pra-tanah terjanji dan periode tanah terjanji. Dan ini berhubungan dengan perjanjian Sinai. Sebelumnya kita sudah mengenal El dan Elohim. Itu adalah berhubungan dengan status apa yang disembah. Tetapi ketika kita masuk di era periode tanah terjanji dan periode tanah terjanji, kita di sana dibawa untuk mengenal YHWH. Ini menunjukkan nama pribadi Allah dan sering disebut dengan tetragrammaton. Orang Israel kemudian tidak menyebutkan nama ini, tetapi mereka menggantinya dengan Adonai. Sehubungan dengan pemberian hukum Taurat yang diberikan kepada mereka, bahwa mereka tidak boleh menyebutkan nama Allah dengan sembarangan. Nama Allah itu kudus. Itu sebabnya ketika mereka menjumpai nama ini, mereka akan menggantinya dengan penyebutan Adonai. Sama-sama kemudian kita tahu bahwa periode ini seperti yang sudah saya katakan sebelumnya, periode ini dimulai ketika bangsa Israel keluar dari Mesir. Inilah periode pra tanah terjanji, di mana Allah
membawa orang Israel melalui kepemimpinan Musa untuk menuju ke tanah terjanji atau yang sering kita kenal adalah tanah perjanjian. Di Musa lah ada beberapa nama yang kemudian Allah nyatakan. Yang pertama kita akan sama-sama lihat di dalam Keluaran pasal 3 ayat 14. Keluaran pasal yang ketiga ayat 14. Keluaran pasal 3 ayat yang ke-14. Firman Allah kepada Musa, "Aku adalah aku." Lagi firman-Nya, "Beginilah aku katakan kepada orang Israel itu, Akulah aku telah mengutus aku kepadamu." Ini sering kita kenal dengan Eye Aser Eye. Bapak Ibu Saudara, Eye ini adalah bentuk future atau proses dari YHWH. Jadi ketika Allah menyatakan dirinya kepada Musa, ini adalah bentuk proses dari nama Adonai ini. Nah, kalau kemudian kita perhatikan, ini merupakan progresivitas di mana Allah memperkenalkan dirinya semakin meningkat. Sebelum di ayat 14, ayat yang ke-6 kita baca, tetap di dalam Keluaran pasal yang ketiga. Lagi ia berfirman, "Akulah Allah ayahmu, Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub." Sebelumnya kita sudah sama-sama melihat Allah memperkenalkan dirinya kepada Abraham, Allah Abraham. Lalu kemudian kepada Ishak, Allah ayahmu, Abraham. Lalu kemudian kepada Yakub, Allah ayahmu, Abraham, Ishak, dan selanjutnya kepada Yakub. Sekarang ketika sampai kepada Musa, nama ini kemudian diperkenalkan. Di ayat yang ke-6 sudah kita lihat masih disebutkan nama Allah, Abraham, Ishak, dan Yakub. Tetapi selanjutnya di ayat yang ke-14, di sana dengan tegas Allah berkata, "Inilah namaku, aku adalah aku." Lagi firman-Nya, "Beginilah kau katakan kepada orang Israel itu, Akulah aku." Waktu Musa akan membawa orang Israel keluar dari tanah Mesir menuju ke tanah terjanji, Musa menyadari bahwa dia tidak akan mampu. Karena kenapa? Musa harus menyatakan kepada orang Israel bahwa Allah lah yang menyuruh mereka untuk keluar di bawah kepemimpinan Musa. Dan Musa bertanya bagaimana kemudian dia memperkenalkan diri Allah kepada orang Israel sehingga orang Israel percaya, dan ketika dipimpin oleh Musa mereka ikut keluar dari tempat perbudakan atau tanah Mesir tersebut. Allah kemudian menyatakan nama ini, aku adalah aku. Kalau memang kita melihat di bagian ini Bapak Ibu Saudara tidak sangat jelas kemudian dari apa yang kita lihat. Di sana kalau di dalam terjemahannya aku ada. Sebenarnya Bapak Ibu Saudara, di sana ada tulisan di antara aku ada, itu ada bagian di tengahnya akan. Jadi aku akan ada. Nah, kalau dihubungkan dengan era Abraham, itu akan berkata begini, aku yang disebut Tuhan itu yang ada. Artinya di era Musa, bangsa Israel adalah Tuhan yang ada di era Abraham. Perjanjian yang kekal yang dibuat dulu di era Abraham kemudian kembali diteguhkan di perjanjian Sinai ini. Bahwa Allah yang kemudian diperkenalkan oleh Musa adalah Allah yang sama juga yang dipercayai oleh Abraham. Jadi Allah tetap sama dari generasi ke generasi selanjutnya. Sehingga Allah yang dikenal oleh Abraham merupakan Allah yang sama juga dikenal oleh Musa dan akan diperkenalkan kepada orang Israel. Sehingga mereka percaya untuk mereka dibawa keluar dari tanah Mesir atau tempat perbudakan. Pada era Musa lah memang kita melihat bahwa Allah menyatakan dirinya supaya kemudian dikenal. Sehingga ketika Allah memberikan perintahnya, umatnya dapat mempercayainya. Kalau kemudian kita bandingkan antara era Musa dengan era Abraham ke era Musa, Bapak Ibu Saudara,
Kita sama-sama lihat itu di dalam Kejadian pasal 15 ayat yang ke-13. Kejadian pasal 15. Kejadian pasal 15 ayat yang ke-13. Firman Tuhan kepada Abram, ketahuilah dengan sesungguhnya bahwa keturunanmu akan menjadi orang asing dalam suatu negeri yang bukan kepunyaan mereka, dan mereka akan diperbudak dan dianiaya 400 tahun lamanya. Sekarang kita mau lihat satu ayat lagi untuk kemudian membandingkannya. Di sini dituliskan 400 tahun lamanya. Keluaran pasal 12. Keluaran pasal yang ke-12. Ayatnya yang ke-40. Lamanya orang Israel diam di Mesir adalah 430 tahun. Jadi kurang lebih di masa ini saja ketika orang Israel diperbudak itu 430 tahun. Perbedaan waktunya, belum waktu-waktu yang selanjutnya. Tetapi Allah yang sama yang dikenal Abraham, Allah yang sama juga kemudian dikenal oleh Musa. Dan ini membuktikan bahwa ia tidak berubah dari waktu ke waktu, dari era ke era. Dan ini menyatakan bahwa Allah memang setia. Kesetiaan Allah tidak pernah berubah dan dia tidak pernah berdusta. Apa yang kemudian dijanjikan itu tetap digenapi. Runtut ya Bapak Ibu Saudara dari Abraham kepada Musa. Nama selanjutnya yang diperkenalkan yaitu di dalam Keluaran 15 ayat yang ke-26 adalah Adonai Rafa. Keluaran 15 ayat yang ke-26. Firman-Nya, jika kamu sungguh-sungguh mendengar suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpahkan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpahkan kepada orang Mesir, sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Peristiwa ini terjadi di Marah, Bapak Ibu Saudara, ketika orang Israel melalui perjalanan mereka, lalu dalam keletihan itu mereka mengalami kehausan. Di sana ada air, tapi rasanya pahit. Rasanya pahit. Dan mereka tidak bisa meminumnya. Lalu mereka bersungut-sungut, Musa berseru kepada Tuhan, lalu Tuhan menyuruh Musa untuk mengambil kayu, lalu Musa melemparkannya. Air yang tadinya pahit berubah menjadi manis. Mereka dapat minum. Allah kemudian mengingatkan orang Israel bahwa apa yang Allah lakukan itu menunjukkan bahwa Dialah yang memisahkan orang Israel dari komunitas Mesir yang sudah diserang dengan penyakit. Dan kejadian itu sebelum Israel keluar dari Mesir. Ini membuat mereka harus mengalami pengalaman ini untuk meneguhkan apa yang sudah terjadi. Dan bahwa Allah bisa menyembuhkan mereka, Allah yang memelihara mereka, Allah yang menjaga mereka, Allah yang melindungi mereka. Sehingga orang Mesir kena tulah, orang Israel tidak. Dan itu sangat terlihat perbedaannya. Meskipun mereka hidup dalam satu wilayah, dalam satu negara, tapi bukti pemeliharaan Allah bisa pisahkan bahwa orang Mesir kena tulah, orang Israel tidak. Dan itu Allah menyatakan bahwa Dialah Allah penyembuh. Dia yang mampu menjaga orang Israel sehingga mereka tidak kena tulah atau penyakit. Pengenalan selanjutnya di dalam Keluaran pasal yang ke-17 ayatnya yang ke-15. Lalu Musa mendirikan sebuah mezbah dan menamainya Tuhanlah panji-panjiku. Ayat yang ke-16, ia berkata, tangan di atas panji-panji Tuhan. Tuhan berperang melawan Amalek turun-temurun. Ini dikenal dengan Adonai Nisin, Tuhan panji-panjiku. Kalau melihat peristiwa ini, bangsa Israel melalui peperangan melawan orang Amalek di Rafidim. Tetapi bagaimana Tuhan melakukan perbuatannya yang ajaib,
Tuhanlah berperang bagi orang Israel. Memang waktu itu Yosua yang maju, Musa naik ke gunung ditopang oleh Harun dan Hur. Tetapi di sini kita melihat bagaimana intervensi Tuhan dalam peperangan Israel ini membuat orang Israel menjadi menang. Sebab Tuhanlah yang berperang. Tuhan panji-panjiku. Dari pengalaman ini orang Israel mengalami kuasa Allah bahwa Tuhanlah yang berperang menolong mereka sehingga mereka dapat menang melawan orang Amalek di Rafidim. Pengenalan Allah selanjutnya kepada Musa dan orang-orang Israel kita lihat di dalam Keluaran 31 ayat yang ke-13. Keluaran pasal 31 ayat yang ke-13. Ayat yang ke-13, katakanlah kepada orang Israel demikian, akan tetapi hari-hari sabatku haruslah kamu pelihara, sebab itulah perintah antara aku dan kamu turun-temurun, sehingga kamu mengetahui bahwa akulah Tuhan yang menguduskan kamu. Di sini bangsa Israel ataupun Musa dibawa pada pengenalan tentang Adonai Mekadism. Tuhan yang menguduskan. Perintah Tuhan melarang melakukan pekerjaan pada hari Sabat. Kenapa? Allah sudah memberikan contoh ketika dia melakukan pekerjaan di minggu penciptaan. Allah bekerja selama 6 hari, lalu hari yang ke-7 Allah beristirahat. Dan Allah menginginkan hal yang sama buat umatnya. 6 hari penuh umatnya boleh bekerja, melakukan berbagai aktivitas. Tetapi hari yang ke-7 mereka harus beristirahat penuh. Hari perhentian penuh, sebab itu hari kudus bagi Tuhan, di mana mereka harus mengkhususkan diri mereka dalam ibadah kepada Tuhan. Dan tentu ini menjadi sebuah ketentuan yang harus dilakukan oleh orang Israel. Sebab kalau kita baca di ayat-ayat selanjutnya, maka kita tahu bahwa ketika orang Israel melanggar akan ada hukuman. Dan hukumannya adalah hukuman mati. Kenapa? Karena Allah ingin menegakkan, Allah ingin mendisiplinkan umatnya untuk hidup menguduskan hari yang dikhususkan baginya. Hari perhentian penuh di mana orang Israel beribadah secara penuh kepada Allah. Kalau dibawa di dalam kehidupan kita, memang Allah juga memberikan hari-hari dalam hidup kita. Tetapi kita juga jangan lupa bahwa ada hari di mana kita harus beribadah sepenuhnya kepada Allah. Berhenti di dalam segala aktivitas kita, di mana hati kita, seluruh hidup kita juga pakai untuk beribadah kepada Allah. Kalau kemudian kita sama-sama lihat masuk di era periode tanah terjanji. Allah yang sama di periode pra tanah terjanji dan masuk selanjutnya di periode tanah terjanji adalah Allah yang memberlakukan pemeliharaannya kepada orang Israel. Sehingga orang Israel yang disebut harta kesayangan Tuhan ini dapat hidup di hadapan Tuhan dengan benar. Karena tuntutan dari apa yang Allah nyatakan dalam pengenalannya adalah diikat di dalam perjanjian Sinai. Tuntutan di perjanjian Sinai ini, Bapak Ibu Saudara, adalah kesetiaan dan ketaatan, di mana orang Israel diuji. Apakah ketika mereka dipimpin oleh Allah melalui Musa menuju ke tanah Kanaan, dan sekarang mereka hidup di tanah terjanji tersebut dengan pemeliharaan dan kelimpahan Allah, mereka tetap setia dan taat kepada Tuhan. Di era tanah terjanji ini ada beberapa nama kemudian juga Allah nyatakan dan Allah perkenalkan. Yang pertama kita lihat di dalam Hakim-Hakim pasal yang ke-6. Ayat yang ke-24, Hakim-Hakim pasal yang ke-6 ayat yang ke-24. Lalu Gideon mendirikan mezbah di sana bagi Tuhan dan menamainya Tuhan itu keselamatan. Mezbah itu masih ada sampai sekarang di Ofra, kota orang Abiezer. Di sini Allah memperkenalkan dirinya sebagai Adonai Shalom.
atau Tuhan mendamaikan atau Tuhan menyelamatkan. Peristiwa ini Allah menyatakan kemurahan hatinya kepada Gideon ketika Allah meneguhkan panggilannya. Karena Gideon meminta tanda kepada Tuhan. Ada beberapa tanda yang Gideon minta untuk meneguhkan panggilannya kepada dirinya. Dan ketika Allah menggenapi tanda-tanda tersebut, disitulah Gideon menyadari bahwa dia bertemu dengan malaikat Allah dan dia mengalami ketakutan sebab dia takut untuk mati. Tetapi kemudian di sini Allah menyatakan dirinya Allah atau Tuhan yang menyelamatkan. Gideon sekalipun kemudian mengalami pengalaman itu, dia tidak mati, Bapak Ibu Saudara. Di sini Tuhan, meskipun dia berhadapan muka dengan malaikat Allah, Gideon tetap hidup karena Tuhan yang menyelamatkan dia. Adonai Shalom. Lalu pengenalan selanjutnya di dalam Hakim-Hakim pasal yang kelima ayat yang ketiga. Hakim-Hakim pasal yang kelima ayat yang ketiga. Dengarlah hai raja-raja, pasanglah telingamu ya pemuka-pemuka. Kalau aku mau bernyanyi bagi Tuhan, bermazmur bagi Tuhan Allah Israel. Yang diperkenalkan adalah Adonai Elohe Yisrael, Tuhan Allah Israel. Ini adalah nyanyian kemenangan yang mengagungkan Tuhan sebagai penguasa satu-satunya. Dan ini nyanyian yang dinyanyikan oleh Deborah ketika dia mengalami kemenangan setelah melalui peperangan. Kalau kemudian kita lihat, ini pengalaman yang membawa Deborah mengagungkan nama Tuhan karena kekuatan Tuhan, karena penyertaan Allah Israel yang besar membuat mereka bisa mengalami kemenangan. Lalu pengenalan selanjutnya di bagian yang ketiga dalam periode tanah terjanji, itu kita lihat di dalam 1 Samuel pasal yang pertama ayat yang ketiga. Orang itu dari tahun ke tahun pergi meninggalkan kotanya untuk sujud menyembah dan mempersembahkan korban kepada Tuhan semesta alam di Silo. Di sana yang menjadi imam Tuhan ialah kedua anak Eli, Hofni dan Pinehas. Pada bagian ini Allah menyatakan dirinya sebagai Adonai Sebaot, Tuhan semesta alam. Dan ini memang berhubungan dengan gambaran kemiliteran, Bapak Ibu Saudara. Ini melukiskan bahwa Adonai ini sebagai panglima bara tentara malaikat sorga, bala tentara Israel. 1 Samuel pasal 17 ayat yang ke-45 ini menyatakan gelar yang membuat kita menyadari kedaulatan dan kemahakuasaan Allah. Allah yang menciptakan alam semesta, Allah juga mempunyai kedaulatan dan kekuasaan. Itu sebabnya ketika Allah menyatakan itu, maka di situ terlihat bagaimana kekuasaan dan kedaulatannya nyata dalam kehidupan orang Israel. Khususnya ketika Hana dan suaminya Elkana datang ke rumah Tuhan. Lalu pengenalan selanjutnya kita sama-sama lihat di dalam 2 Samuel pasal yang ke-6. 2 Samuel pasal yang ke-6 ayat yang kedua. Kemudian bersiaplah Daud lalu berjalan dari Baelah Yehuda dengan seluruh rakyat yang menyertainya untuk mengangkut dari sana tabut Allah yang disebut dengan nama Tuhan semesta alam yang bertahta di atas kerubim. Peristiwa ini ketika Daud menerima kembali tabut perjanjian. Sebab Bapak Ibu Saudara, tabut perjanjian itu sudah dirampas. Di bagian ini yang Allah kemudian perkenalkan adalah Adonai Sebaot Hakarubim Alai, gitu ya Bapak Ibu Saudara. Nama Tuhan semesta alam dan ini berhubungan dengan tabut perjanjian. Simbol kehadiran Tuhan yang tadinya sudah dirampas, sudah hilang lalu kemudian kembali. Dan waktu
Dari dirampas sampai kembali ini Bapak Ibu Saudara kurang lebih 20 tahun. Ketika itu kembali, ini simbol kehadiran Allah yang kembali di tengah-tengah Israel. Dan peristiwa ini dialami oleh Daud, dicatat oleh Samuel. Karena kalau kita melihat ada pengalaman-pengalaman selanjutnya Daud, kita akan lihat pada periode selanjutnya. Nah, pengenalan nama-nama Allah di periode pra-tanah terjanji dan periode tanah terjanji itu berhubungan dengan perjanjiannya, yaitu perjanjian Sinai. Pengenalan nama-nama ini memang diikuti dengan perjanjian Sinai yang sama-sama kita lihat di dalam Keluaran pasal 19. Keluaran pasal yang ke-19 ayatnya yang ke-5 sampai ayat yang ke-8. Jadi sekarang jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku sendiri dari segala bangsa. Sebab Akulah yang empunya seluruh bumi. Kamu akan menjadi bagiku kerajaan, imam, dan bangsa yang kudus. Inilah semuanya firman yang harus kau katakan kepada orang Israel. Lalu datanglah Musa dan memanggil para tua-tua bangsa itu dan membawa ke depan mereka segala firman yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Seluruh bangsa itu menjawab bersama-sama, segala yang difirmankan Tuhan akan kami lakukan. Lalu Musa pun menyampaikan jawaban bangsa itu kepada Tuhan. Di perjanjian Sinai ini Bapak Ibu Saudara, kita bisa baca di dalam Keluaran pasal 19 tadi, Keluaran pasal 20 dan Keluaran pasal 34. Di sana Allah menjadikan orang Israel menjadi harta kesayangannya dan imam di antara bangsa-bangsa. Harta kesayangan dan imam artinya bangsa Israel akan menjadi perantara. Imam di dalam perjanjian lama itu adalah perantara antara Allah dan umatnya, antara Allah dan manusia. Dan Allah menginginkan bangsa Israel pun akan menjadi perantara Allah dengan bangsa-bangsa lain. Dan syarat yang ditentukan di sini adalah ketaatan dan kesetiaan. Allah menghendaki umatnya ketika dia sayang pun di dalam Keluaran pasal 34 ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-7 di sana Allah berkata Allah memang menyayangi, tetapi dalam kasih sayangnya Allah juga bersifat adil. Artinya kalau salah Allah akan hukum. Tetapi hukuman yang kemudian Allah berlakukan kepada orang Israel bukan kemudian menghancurkan orang Israel. Hukuman ini membuat efek jerah supaya orang Israel sadar, bertobat dan kembali kepada Allah. Sebab apa? Perjanjian ini semakin meningkat Bapak Ibu Saudara. Dari Abraham, Allah akan menjadikan bangsa yang besar. Lalu di perjanjian Sinai ini Allah berkata, orang Israel akan menjadi harta kesayangan dan imamnya. Dan ketika menjadi harta kesayangan, Allah akan menyayangi tapi juga kemudian bersikap adil kepada mereka. Artinya ketika mereka melakukan kesalahan, Allah akan hukum. Karena yang Allah inginkan orang Israel di perjanjian ini ketika mereka mengenal Allah adalah mereka taat dan setia kepada Tuhan, melakukan segala hukum Tuhan. Dari waktu ke waktu kemudian kita melihat bahwa Allah yang tetap sama itu memberlakukan apa yang sudah ditetapkannya dan terus dengan cintanya yang besar berusaha mengembalikan umatnya orang Israel pada perjanjian itu dengan pengenalan-pengenalan dirinya sehingga orang Israel dapat mengenal dan kemudian hidup di dalam perjanjian Allah. Kita akan masuk pada era yang ketiga. Di era yang ketiga ini kita lihat dalam periode raja-raja dan ini Allah perkenalkan kepada Daud. Sama-sama kita tahu bahwa Daud adalah raja kedua yang kemudian memerintah kerajaan Israel bersatu sebelum kemudian juga terpecah menjadi kerajaan Israel Selatan dan kerajaan Israel Utara. Dalam pemerintahan Daud, kita melihat ada sesuatu yang unik yang kemudian kalau kita perhatikan Bapak Ibu Saudara, Daud memerintah ini sangat berbeda dengan raja-raja
di antaranya, baik itu Saul ataupun Salomo. Daud justru menjalankan kekuasaannya dengan prinsip penggembalaan. Artinya seperti ini Bapak Ibu Saudara. Baik Saul maupun Salomo ketika dalam masa pemerintahannya, dia menguatkan lalu memperluas daerah kekuasaannya dengan melakukan hubungan-hubungan politik. Tetapi di era Daud memerintah sebagai raja, Daud tidak melakukan itu. Kenapa? Karena Daud dari pengalaman sebelumnya dia adalah seorang gembala. Itu sebabnya ketika Allah memperkenalkan dirinya di dalam Mazmur 23, Mazmur 23 ayatnya yang pertama. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Pengalaman penggembalaannya menggembalakan kambing domba. Dia melihat bagaimana Allah memelihara kehidupannya. Allah memenuhi kebutuhannya. Dan pengalaman itu kemudian dibawanya pada saat dia memerintah sebagai raja. Bahwa apa yang Allah kemudian janjikan atas hidupnya, dia akan terus alami. Itu sebabnya ketika dia memerintah sebagai raja, dia tidak melakukan hubungan-hubungan politik untuk meneguhkan bahkan memperluas daerah kekuasaannya. Sebab pengalaman ini meneguhkan dia bahwa Allah yang menjadi gembala itu ketika dia membuat Allah dalam hidupnya menjadi gembala, dia tidak akan pernah kekurangan. Karena Allah memberikan perjanjian kepada Daud. Dan ini kita kenal adalah perjanjian Daud, tertulis di dalam 2 Samuel pasal yang ke-7. 2 Samuel pasal yang ke-7 ayat yang ke-4 sampai ayat yang ke-17. Ayat-ayat ini cukup panjang, tidak akan semua kita baca. Bapak Ibu Saudara, saya mulai baca di ayatnya yang ke-13. Dialah yang akan mendirikan rumah bagi namaku dan akan mengokohkan tahta kerajaannya untuk selama-lamanya. Aku akan menjadi bapanya dan ia akan menjadi anakku. Apabila ia melakukan kesalahan, maka aku akan menghukum dia dengan rotan yang dipakai orang dan dengan pukulan yang diberikan anak-anak manusia. Tetapi kasih setiaku tidak akan hilang daripadanya seperti yang kuhilangkan daripada Saul, yang telah kujauhkan dari hadapanmu. Keluarga dan kerajaanmu akan kokoh untuk selama-lamanya di hadapanku. Tahtamu akan kokoh untuk selama-lamanya. Saat ini Allah memperkenalkan dirinya kepada Daud, yaitu Adonai Roy. Tuhan adalah gembala. Penggembalaan Allah atas hidupnya dan pengalaman dia mengembalakan kambing domba, disitulah dia mengalami pemeliharaan Allah yang luar biasa. Dari pengalaman ini dia kemudian bawa pada saat dia memerintah sebagai raja, bahwa Allah yang sama tetap akan memelihara kehidupannya asalkan dia menjadi gembala, pemimpin yang dia panuti, yang dia ikuti dengan setia. Dan Allah meneguhkan dengan apa? Keluarga kerajaannya akan kokoh untuk selama-lamanya di hadapan Allah, bahkan tahtanya tetap akan kokoh untuk selama-lamanya. Di dalam kisah hidup Daud, kerajaan Israel itu terpecah setelah Salomo mati. Dan kemudian kalau kita melihat secara luas terus ke depan, kerajaan ini memang tidak lagi berbicara fokus bentuk kerajaan, tetapi kemudian diteruskan oleh Yesus. Dialah keturunan Daud yang menegakkan kerajaannya di muka bumi ini. Itu berarti bahwa apa yang Allah janjikan dalam perjanjiannya itu terus terjadi. Dengan pengenalannya pada tokoh-tokoh Alkitab, itu membuktikan bagaimana dia ingin dekat dengan manusia, sehingga manusia bisa mengalami pengalaman bersama dengan dia. Dia dikenal oleh manusia sehingga manusia semakin percaya kepada Allah yang disembah dan diyakini.
Pengalaman-pengalaman inilah yang kemudian meneguhkan iman tokoh-tokoh Alkitab, meneguhkan pengiringan dan kesetiaan mereka. Dan dari pengalaman-pengalaman mereka lah, pengalaman-pengalaman orang pilihan Allah ini, kita dibawa untuk juga mengenal Allah dengan perbuatan dan pekerjaannya yang besar dalam sejarah kehidupan pra-Israel dan kehidupan bangsa Israel. Sehingga kita yang ada sekarang, di era gereja, di era zaman Roh Kudus ini, itu menaruh juga kepercayaan kita sepenuhnya kepada Allah yang sama, yang tidak pernah berubah. Karena apa yang kemudian dijanjikannya terus digenapi. Hanya kita perlu terus hidup di dalam iman yang benar. Di era yang lalu bagaimana mereka dibawa untuk percaya kepada Allah. Kita yang hidup sekarang, kita dibawa untuk percaya kepada Yesus. Saat kita percaya kepada Yesus, kita akan hidup sebagai orang-orang Kristen di akhir zaman yang melakukan firman. Karena kita percaya, karena kita beriman kepada Dia, maka kita akan hidup menaati hukum-hukumnya. Iman membuat kita hidup melakukan hukum Allah, karena iman tanpa perbuatan mati, Bapak Ibu Saudara. Tetapi dengan iman itulah kita hidup melakukan kebenaran firman Allah. Kita mengalami perubahan, kehidupan kita menjadi saksi sama seperti panggilan yang Allah berikan kepada bangsa Israel untuk menjadi pengantara, mewakili bangsa-bangsa untuk membawa mereka kepada Allah. Kalau itu tidak terjadi, maka panggilan yang sama diberikan kepada kita, Bapak Ibu Saudara. Dengan pengenalan namanya, dengan perjanjiannya yang diikat di dalam perjanjian itu, membawa kita untuk menaruh kepercayaan sepenuhnya kepada Dia. Sehingga kita akan menjalani kehidupan kekristenan kita dengan iman yang sungguh, yang tidak tergoyahkan. Sekali kita ikut Yesus, kita akan tetap setia mengiring Dia sampai akhir hidup kita, dan kita akan menerima mahkota kehidupan. Dari pengenalan ini, pengenalan orang-orang pilihan menjadi pengalaman mereka. Biarlah pengalaman itu juga menjadi pengalaman rohani kita di akhir zaman ini sebagai orang yang percaya, hidup di tengah kondisi dunia yang semakin sulit. Kita semakin mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Hidup di dalam iman yang bertumbuh, yang terus mengalami pembaharuan di dalam Tuhan dengan melakukan apa yang Allah kehendaki di dalam firman-Nya. Tuhan memberkati kita. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara, kita akan mengakhiri pembelajaran kita malam hari ini dan kita akan sama-sama tutup di dalam doa. Mari kita berdoa. Kami bersyukur bahwa Engkau tidak pernah berhenti berupaya untuk membawa kami kembali kepadamu. Engkau berusaha memperkenalkan dirimu dengan nama-nama pada tokoh-tokoh Alkitab yang diikuti dengan perjanjian-perjanjian untuk kami boleh kenal. Dari pengalaman mereka, kami mengenal Engkau, maka dengan kerinduan yang sama, dalam pengalaman itu kami juga ingin mengalami pengalaman yang sama. Sehingga pengenalan kami akan Engkau semakin hari semakin bertambah Tuhan. Kami dibangun dalam iman yang benar di dasar yang kuat. Sehingga tantangan apapun, tawaran apapun tidak menggoyahkan iman kami. Untuk mengiring Engkau dengan setia sampai akhir hidup kami. Tolong kami untuk mengerti, memahami kebenaran-Mu melalui firman-Mu, melalui pengenalan diri-Mu, sifat-sifat-Mu, sehingga kehidupan kami dibawa pada pengenalan yang benar kepada Tuhan, dan iman kami terbangun kuat dan kokoh di dalam Engkau. Terima kasih untuk pembelajaran malam hari ini Tuhan, biar kebenaran-Mu nyata atas kehidupan kami, untuk kami terus bertumbuh di dalam Tuhan. Kami mengucap syukur atas semuanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin.